Oke, baik. Izin Pak Hilman, untuk sesi kali ini sesi kedua karena tadi pagi sudah ada Pak Istiadi dan Pak Paskalis. Sehingga mungkin ini bisa jadi tindak lanjut dari yang tadi pagi Pak Hilman karena tadi pagi sudah bercerita tentang bagaimana kondisi kelembagaan di sekretariat daerah pasca penyederhanaan birokrasi. Kemudian Pak Paskalis juga menyampaikan bahwa dengan adanya reformasi birokrasi ini perlu dilakukan penataan kelembagaan. Nah, salah satu di evaluasi di penataan kelembagaan itu adalah bagian perencanaan pembangunan, di mana memang perencanaan pembangunan ini pasti erat kaitannya dengan perencanaan anggaran juga, Pak Hilman ya. Nah, oleh karena itu mungkin mohon kami diberikan pencerahan, Pak Hilman, terkait dengan perencanaan penganggaran. Karena terkadang ketika kita melakukan perencanaan penganggaran juga terkadang ada beberapa yang salah pos. Verifikasinya mungkin agak keliru gitu Pak Hilman ya. Terkadang juga kalau misalkan kita melihat di TPP ada juga Pak Hilman. Misalkan kita ternyata mau menganggarkan di kriteria beban kerja dengan kode rekening sekian. Ternyata salah pos. Ternyata posnya ada di bukan anggaran belanja pegawai. Seperti itu. Jadi mungkin kami mohon pencerahan dari Pak Hilman. Mungkin 30 menit cukup Pak Hilman? Oh, sangat cukup. Sangat cukup. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Hilman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini kita baru bisa bergabung dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua juga dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin berkaitan dengan tadi sudah disampaikan berkenaan dengan ruang lingkup sekretariat daerah begitu karena saya sekilas juga mendengar beberapa poin dan juga sesuai dengan rujukannya, maka kami melihatnya dari sisi penganggaran ini tidak hanya melulu berbicara mengenai uang begitu ya, karena kalau kita menggunakan pendekatan money follow program, sebetulnya yang harus kita matangkan itu kan kinerjanya, bukan uangnya dulu yang berbicara. Jadi saat ini sudah harus memulai kita mematangkan kinerjanya, apalagi kalau kita di lingkup sekretariat daerah. Ada yang memang sifatnya rutin dan konteks keterukurannya lebih tinggi begitu. Jadi karena konteks rutin ini banyak sebetulnya bisa dilakukan sampai pada tahapan penyusunan anggaran ini dibantu dengan alat bantunya adalah selain standar harga satuan bisa juga masuk ke dalam analisis standar belanja begitu. Karena ada aktivitas-aktivitas rutin begitu. Kemudian kalau kita merujuk juga kepada regulasi-regulasinya yang uh, yang perlu kita tuangkan ke dalam proses perencanaan anggaran, maka kalau kita berangkat dari yang tadi berkenaan dengan money follow program tadi, maka sebetulnya ruang lingkup ini harus menjawab beberapa hal. Mohon izin saya share sedikit saja beberapa paparannya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Berapa kali dipanggil catat kan? Sudah Pak Hilman. Ya, baik. Maka karena tadi bicaranya mengenai perencanaan anggaran, kemudian dikoneksikan atau dihubungkan juga dengan klasifikasi kodifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah, maka lingkup ini berangkat daripada konteks penyelarasan begitu. Nah, penyelarasan ini kalau kita lihat dengan konsep money follow program, maka tadi memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi matangkan kinerjanya, matangkan kebutuhannya. Sebetulnya di sini itu yang harus kita jawab sebelum kita berbicara mengenai pakai sub kegiatan yang mana atau pakai kode rekening belanja yang mana begitu. Jadi itu adalah masalah menempatkan. Subkegiatan itu adalah masalah menempatkan. Tetapi sebetulnya yang harus kita eksekusi awalnya adalah how-nya. Apa yang harus kita lakukan selama 1 tahun. Baik rutin ataupun ada yang insidental yang hanya spesifik di tahun-tahun tertentu begitu. Maka kan ini harus bereaksi begitu dalam konteks ini. Dengan cara apa Bapak Ibu?
kita harus siapkan namanya kerangka acuan kerja. Jadi kerangka acuan kerja atau TOR begitu kalau sifatnya non fisik, kalau fisik kita bicara mengenai spek teknis dan seterusnya. Karena ruang lingkup di dalam sekretariat daerah ini yang pertama adalah bicara yang layanan. Berarti aktivitas layanan apa? Layanan dalam ruang lingkup koordinasi, layanan dalam ruang lingkup layanan ke kepala daerah. Intinya ada konteks aktivitas layanan. Nah, layanan yang seperti apa yang kita sudah siapkan sesuai dengan SOP-nya begitu di lingkup sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi tentunya yang tidak akan saya jelaskan lagi karena sudah disampaikan tadi di pagi hari. Jadi konteks pelayanan yang harus kita siapkan. Yang kedua, bicara siapa yang melayani. Kalau siapa yang melayani berarti kita harus siapkan orangnya. Berapa banyak? Apakah melibatkan unsur tidak? Apakah melibatkan hanya unsur ASN saja, atau melibatkan non ASN, atau melibatkan tenaga profesional gitu dalam pencapaiannya. Nah, kemudian yang ketiga berbicara mengenai sarana prasarana pelayanan. Maka ini pun harus kita terjemahkan. Apakah kita sudah memiliki sarana prasarana itu? Apakah kalau sudah memiliki, apakah sudah digunakan? Apakah sudah digunakan perlu dipelihara? Apakah yang digunakan tersebut sudah usang, harus diganti? Bagaimana proses mekanisme barang milik daerahnya? Bagaimana mekanisme berkaitan dengan pemeliharaannya? Mekanisme bagaimana tata cara penata usahanya, administrasinya? Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita cermati bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan tiga elemen tadi dalam proses menentukan sampai kepada titik berapa rupiah yang akhirnya harus saya anggarkan begitu. Nah, ini difokuskan kepada hal-hal yang itu yang disebut penyelarasan. Kemudian kalau kita mengacu kepada prinsip penyusunan APBD, intinya kalau bicara urusan maka dilaksanakan oleh dinas-dinas teknis. Tapi kalau sekretariat daerah dalam hal ini sebetulnya menjalankan unsur penunjang sesuai dengan Permendagri 56. Nah, tapi tidak saya jelaskan Permendagrinya dalam konteks ini 56 membunyikan terkait tugas dan fungsi dan seterusnya begitu. Baik yang pakai tipe A, tipe B, tipe C, silakan. Intinya ada tusi yang tetap dilaksanakan meskipun ada yang penggabungan, ada yang ada sampai 12 begitu kan, ada yang ada 9 begitu yang itu ya tergantung dengan tipologinya. Kemudian ruang lingkup ini juga kembali kepada hal-hal yang sifatnya APBD, bahwa kita dalam konteks beranggaran atau ber-APBD itu harus mencukupi 1 tahun anggaran gitu. Terlepas ada hal-hal yang sifatnya mendesak, ada kebutuhan kepala daerah dan segala macamnya, ya silakan. Tapi intinya dalam ber-APBD harus mencukupi dalam 1 tahun anggaran. Karena dalam APBD itu merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. Jadi 1 tahun itu kita harus mencukupi kebutuhan layanan, konteks kebutuhan menunjang sumber daya manusianya dan juga sarana prasarananya. Apakah semuanya harus dianggarkan dalam 1 tahun anggaran? Belum tentu juga. Tetapi mana yang prioritas di tahun yang berkenaan? Ini harus kita alokasikan juga. Kemudian dalam konteks keuangan daerah ada siklus yang memang harus dicermati. Tapi saya tidak membahas sampai titik detail ini. Intinya timing ini tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi kapan kita akan fokus kepada kinerja. Intinya di dalam siklus ini ada yang kita harus berhenti dari sisi kinerja karena sudah dikunci kinerjanya. Yaitu di tahapan apa? Di tahapan RKPD. Jadi semua usulan-usulan, semua masukan-masukan, semua ide-ide yang diterjemahkan kepada target, sasaran, kelompok, lokasi, dan seterusnya, itu sudah harus selesai di RKPD. Nah, sesuai dengan surat KPK nomor 2, saya lupa tanggalnya, kisaran bulan Februari tahun 2024, bahwa semua usulan yang bersumber dari Musrenbang, jadi kan intinya usulan yang bersumber untuk kebutuhan layanan, itu semua harus selesai sebelum RKPD ditetapkan. Itu batasan waktunya. Sehingga di tahapan-tahapan berikutnya, baik POPA, PPAS, RAPBD, itu hanya berbicara mengenai pagu indikatif yang akan didefinitifkan gitu. Jadi sampai dengan POPA PPAS itu masih indikatif. Intinya adalah targetnya tetap sudah terkunci, tetapi aktivitas-aktivitas ini pagunya masih bergeser. Bergeser pada titik apa? Kalau bergeser pada titik yang rasional. Ya, jadi jangan sampai misalkan subkegiatannya tidak bertambah tetapi pagunya naik 2 kali lipat.
targetnya nggak bertambah, berarti ada masalah di pelayanan. Jangan-jangan ini penggelembungan gitu misalkan. Atau bagaimana, atau penebalan, atau istilah yang lain digunakan misalkan targetnya saya tambahin gitu, tetapi tidak memenuhi kaidah atau kriteria darurat mendesak, misalkan kalau konteks bicaranya target kegiatan yang bertambah. Itu ruang lingkup di dalam siklus APBD ataupun dalam konteks perubahan APBD. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman di pemerintah daerah, siapapun itu, kalau tidak hanya fokus terhadap Setda, intinya pemerintah daerah harus menjawab how ini dalam bentuk KAK. Nah, yang saya sering temukan di pemerintah di lapangan pada saat kami turun ke lapangan, ini KAK ini kadang-kadang suka jadi pelengkap penderita. Hanya jadi pelengkap saja. Padahal ini kan dasar awal waktu kita nyusun renja. Begitu, how ini harus dijawab. Begitu. Bagaimana saya melayani kepala daerah? Bagaimana saya melayani, mengkoordinirkan? Bagaimana aktivitas-aktivitasnya? Untuk menerjemahkan aktivitas tadi butuh sumber daya apa? Butuh sumber daya manusia kah? Butuh barang kah? Sehingga di sini akan diterjemahkan kalau sudah fix kebutuhan itu harus dialokasikan, berarti kan akan berbentuk begitu. Akan berbentuk menjadi belanja pegawai, akan berbentuk menjadi belanja jasa, akan berbentuk menjadi belanja barang jasa tadi, akan berbentuk menjadi belanja hibah nanti gitu kan, akan berbentuk dan bentuk-bentuk yang lainnya di dalam belanja modal begitu. Karena kalau kita sudah tahu kebutuhannya dan sudah fix kebutuhannya dan membagi mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang mendukung atau menunjang. Kadang-kadang juga kita sering temukan di lapangan antara belanja utama dengan belanja pendukungnya, kadang-kadang pendukungnya lebih banyak gitu. Jadi terlalu gurih gitu bumbunya dibanding dengan kebutuhan utamanya begitu. Nah, ini kan menjadi permasalahan juga yang muncul. Kemudian setelah kita masuk ke konteks how-nya, sudah menemukan, sudah disepakati hak mana yang akan kita jawab, maka kita sandingkan dengan standar harga satuan. Nah, banyak juga beberapa daerah yang kita temukan, satu sisi punya kebutuhan, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran, tapi lupa memasukkan standar harga satuannya. Tidak ada di dalam standar harga satuan. Akhirnya nitip standar harga satuan. Kenapa? Takut pagunya kepake sama orang lain. Nah, ini juga jadi permasalahan. Di lapangan banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar prosedural karena kelalaian dalam tahapan-tahapan ini begitu. Sehingga dalam konteks perencanaan dan penganggarannya, sehingga dalam proses tahapan penganggarannya ini menjadi bermasalah begitu ya. Karena apa? Ada yang barangnya lupa dianggarkan. Bahkan saya menemukan Bapak Ibu di lapangan itu di tahapan KPPS ada yang lupa menganggarkan gajinya 1 tahun. Nah, ini kan menjadi bermasalah kan gitu. Nah, ternyata usut punya usut ternyata itu kesengajaan supaya anggarannya ditambahin. Nah, ini kan menjadi bermasalah juga. Ada kesalahan-kesalahan kode rekening karena ditanya kebutuhannya apa, belum tahu, tapi nitip dulu lah di belanja modal A, nitip dulu di belanja modal B, nitip dulu di belanja barang jasa, nitip dulu di ATK, nitip dulu di tempat yang lain gitu. Karena belum tahu nanti ada pergeseran, perubahan dan seterusnya. Nah, padahal harusnya kan diketahui kebutuhan itu difikskan dulu dari awal supaya kita bisa mengetahui kode rekening yang mana yang akan fix kita gunakan begitu. Apalagi memang sudah target-targetnya bersifat rutin. Nah, ini juga kita tuangkan dalam tahapan-tahapan. Kemudian dalam rangka kita menggunakan standar harga menggunakan kodifikasi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tujuan waktu kita nyusun Permendagri 90 dan pemutakhirannya, kita mendudukkan bahwa program kegiatan subkegiatan itu adalah label daripada penyelenggaraan urusan atau unsur. Jadi lebih kepada menerjemahkan tugas dan fungsi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada subkegiatan dikerjakan oleh yang bukan tugas dan fungsinya begitu. Jadi misalkan bidang A tapi atau subag atau bagian gitu, kalau di bagian kan di level kabupaten kota ya, subagnya di bawah atau fungsional gitu, dia mengerjakan yang bukan pekerjaannya, bahkan tidak ada tusinya gitu, hanya mengerjakan cuma karena pendekatan dia lebih jago atau dia lebih tahu, atau mungkin karena dia mutasi kerjaan yang menggantikannya belum siap, akhirnya terbawalah ke orang yang tersebut padahal dia udah pindah ke bidang yang lain, tidak sama lagi dengan pekerjaan, tapi pekerjaannya ikut terbawa. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya tidak diperkenankan begitu. Kemudian juga berbicara mengenai sumber pendanaan.
di sumber pendanaan ini pastikan setiap alokasi tersebut dipastikan sumber dananya ada mereknya gitu. Jangan sampai kosong. Jangan sampai ini sumber dananya nggak tahu nih kita kosongin dulu padahal ini sumber dananya sudah ada dari DAU kah, dari PAD kah, dari eh, DBH kah, dari lainnya. Intinya tetap harus kita buat sumber dana ini sebagai informasi bahwa ini setiap sumber dana itu akan teralokasikan penggunaannya. Kemudian ada kode organisasi untuk digunakan, ada unik di dalam konteks sekretariat, dikaitkan kode organisasi dan dikaitkan juga dengan program kegiatan subkegiatan. Kode-kode ini uh, ada yang ditempatkan di program penunjang urusan yang sifatnya memang umum, dan ada yang disimpan di kodifikasi program kegiatan subkegiatan yang khusus penunjang di kode 4 ya. 41 itu set 1, 41 setda, 42 set 1. Mohon maaf saya suka tertukar. Ya, di kode itu. Nah, ini sebetulnya untuk mengisi bahwa waktu itu kalau namanya dinas atau badan dengan kode program penunjang urusan karena mereka masing-masing punya sekretariat. Tetapi setda setwan lembaganya mereka sudah sekretariat kan begitu. Nah, maka konteksnya ini lebih luas maka supaya menggunakan yang sudah ada supaya tidak terjadi duplikasi. Waktu itu kita menyusun demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwa dalam kita mendudukan, meletakkan urusan atau unsur, saya sebut begitu, dengan organisasi, bahwa organisasi itu pelaksana urusan atau unsur. Kemudian program kegiatan subkegiatan itu menerjemahkan urusan. Dan kemudian pemilihan program kegiatan subkegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Ini izin kami menerjemahkan ini Bapak Ibu supaya jangan sampai teman-teman pemerintah daerah menerjemahkan tugas dan fungsinya pakai pendekatan 90. Itu shortcut dan itu saya sampaikan cukup menyesatkan begitu ya. Kalau menggunakan menu-menu begitu yang ada di 90 sebagai penerjemahan tugas dan fungsi. Karena tugas dan fungsi itu lebih besar daripada kodifikasinya. Maka jangan sampai menggunakan itu untuk menerjemahkan perkada terkait tugas dan fungsi. Maka tapi menurut saya karena sudah ada di 56 bisa digunakan langsung di 56 untuk menerjemahkan tugas dan fungsi. Tapi beberapa dinas badan itu terjadi karena ingin shortcut, ingin mudahnya pakai nomenklatur yang ada di subkegiatan, program subkegiatan, jadiin ini kode bidang, ini tugas bidang, tugas subbidang dan seterusnya. Akhirnya terjadi pengecilan aktivitas tugas dan fungsi sebetulnya harusnya lebih besar daripada kodifikasinya karena ini kita pakai pendekatan ini. Kemudian maka kalau kita hubungkan antara konteks kinerja dalam hal ini Bapeda dan keuangan dan kepegawaian dan juga keuangan, maka ini kan ada satu kesatuan atau organisasi atau kepegawaian. Intinya adalah kalau kita sandingkan antara kinerja dengan organisasi, jadi kalau kita menerjemahkan organisasi dengan kegiatan, program kegiatan subkegiatan, maka ini sebetulnya sedang menyesuaikan beban kerja secara dinamis dan berjenjang. Tapi kalau kita hubungkan antara organisasi dengan keuangan, maka sedang penyesuaian beban anggaran secara dinamis dan berjenjang. Jadi sebetulnya lebih kepada kita melakukan penyelarasan daripada aktivitas ini. Ini selebihnya lebih kepada bagaimana menggunakan kodifikasinya, kode rekeningnya. Maka Bapak Ibu sekali lagi kami mengingatkan saja bahwa untuk memilih kodifikasi belanja, untuk memilih kodifikasi subkegiatan, maka pastikan dulu tusinya, pastikan dulu aktivitas-aktivitasnya, pastikan dulu kebutuhannya, baru kita memilih rumahnya. Mungkin itu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau memang ruang lingkupnya ada hal-hal yang perlu dicermati, mungkin nanti kita akan sampaikan, mungkin akan kita kembangkan melalui diskusi-diskusi nanti ke depan. Demikian Bapak, mohon maaf kalau sekali lagi kami kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hilman. Mungkin beri aplaus untuk Pak Hilman, Bapak Ibu. Oke. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita cara melakukan penganggaran. Kalau tadi mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Hilman, ketika kita melakukan penganggaran itu ada prinsip money follows program gitu Pak ya. Money follows program, di mana ketika kita melakukan penganggaran yang paling terpenting
outputnya nih kita mau ngapain. Nah, jadi jangan sampai anggarannya dulu ada atau anggarannya dulu kita bayangkan kita harus perlu berapa ya, tapi kita tidak memperhatikan output atau outcome yang harus kita lakukan, harus kita keluarkan. Sehingga apa tadi? Nah, tadi Pak Hilman juga sampaikan, ketika kita melakukan penganggaran ternyata banyak pemerintah daerah yang KAK-nya malah dikesampingkan gitu ya Pak Hilman ya. KAK-nya yang dikesampingkan. Padahal ketika kita melakukan penganggaran, pasti yang menjadi acuan utama adalah KAK atau tornya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab Pak Hilman, 3 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu. Oke, satu. Oke, silakan Pak. Baik, izin Bapak Moderator dan narasumber yang saya hormati, teman-teman sekalian, mohon maaf dan izin mudah-mudahan tidak bosan-bosannya mendengarkan suara saya karena pertemuan ini adalah sangat penting. Izin menyampaikan bahwa eh, beberapa kali Bapak narasumber mengungkap bahwa prinsip di dalam penganggaran adalah money follow program atau kalau saya money follow kinerja karena saat ini adalah kinerja yang akan kita kedepankan kinerja dan kerja. Beberapa kali teman-teman Kemenpan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kami di pemerintah Provinsi NTB bahwa di dalam eh, sebelum menyusun dokumen perencanaan harus kita susun logical framework sesuai dengan Permenpan 89 tahun 2023 tentang penjangkauan kinerja. Baru kita susun cascading-nya, baru kita susun dokumen-dokumen perencanaannya. Nah, terkait dengan ini mungkin yang perlu mendapat penekanan, mohon izin dari Bapak narasumber kita akan sharing karena kami diperintah di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi NTB mengawal kinerjanya, kinerja pemerintah Provinsi NTB, mengawal kinerja perangkat daerah. Nah, yang sering kami temukan bottleneck atau permasalahan adalah terkait dengan bagaimana memformulasikan kinerja dari alokasi anggaran yang diberikan, apa kinerja outcome yang akan dicapai. Ya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin kami mendapatkan informasi dari teman-teman pemerintah pusat, Kemenpan, Dagri maupun lembaga yang terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah dan perangkat daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu dari teman-teman yang ada di Zoom meeting Kabupaten Lampung ya. Tadi Kabupaten Lampung raise hand tadi ya. Silakan dari Kabupaten Lampung. Ya, eh, terima kasih Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, sangat jelas. Oke, Silakan. baik. Terima kasih Pak Hilman. Nama saya Merdi, Muhammad Merdi. Saya dari Kabupaten Lampung Utara, Pak. Eh, Pertanyaannya gini, Pak. Menyambung dari tadi cascading, output, lalu output itulah yang mungkin nanti akan dibiayai melalui anggaran. Eh, Operasi pencapaian output itulah yang nanti mungkin di dibiayai melalui anggaran, lalu ditempatkan di kegiatan atau subkegiatan. Eh, Apakah nanti mungkin Pak bisa terjadi antara indikator output yang sedang kita tuju dengan indikator subkegiatannya berbeda? Misalnya gini, karena indikator kegiatan dan subkegiatan sudah ada indikatornya tuh Pak. Jika ada perbedaan atau katakanlah, waduh indikator berdasarkan outputnya ini nggak ada nih di kegiatan atau subkegiatan. Nah harus kayak gimana itu Pak kira-kira? eh karena kembali lagi kegiatan subkegiatan sudah ditentukan indikatornya gitu. Jika outputnya tidak atau tidak ada katakanlah subkegiatan tidak sesuai, bukan tidak sesuai ya, tidak bisa jadi mungkin nanti ada indikator output yang tidak tidak ada di dalam perbendaharaan indikator subkegiatan atau subkegiatan. Nah itu kayak gimana Pak kalau bisa seperti itu? Makasih Pak.
Baik. Satu lagi mungkin Bapak Ibu. Oh, oke. Oke. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Madiun, Bapak, terkait dengan yang disampaikan dari Bapak NTT tadi, dari Kemenpan untuk kinerja memang kita ada penjenjangan kinerja. Jadi penjenjangan kinerja dibuat tanpa melihat struktur, tanpa melihat tusi, kemudian juga tanpa melihat anggaran. Jadi disusun di awal perencanaan, kemudian baru menyusun struktur dan anggaran. Saya sebenarnya sepakat dengan yang disampaikan Bapak tadi terkait money follow program. Kemudian dari Kemendagri terdapat Kemendagri 0505889 2021. Kemudian ada lagi yang terbaru di tahun 2023. Lah, itu kami lumayan bingung untuk penerapannya. Kita mengawinkan antara yang eh, Permenpan 89 2023 dengan yang kodifikasi klasifikasi nomenklatur program kegiatan subkegiatan yang di tahun 2023. Mohon pencerahan dari Bapak, mungkin bisa memberikan saran ataupun apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, satu lagi, ini ada titipan perencanaan dari titipan pertanyaan dari teman-teman BKAD untuk Juknis APBD 2023. Ini daerah sedang menunggu karena kami juga terkait penyusunan APBD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk sesi yang pertama ini cukup 3 dulu Bapak Ibu ya. Izin Pak Hilman mungkin sedikit kami review pertanyaannya tadi yang dari Provinsi NTB. Jadi prinsip di dalam penganggaran adalah money follow program, money follows program. Kemudian dari Kemenpan juga tadi ada arahan Bapak ya, ada arahan, kemudian ada pendampingan. Di situ kita diminta membuat logical framework. Nah, yang kemudian nanti di situ ada cascading, kemudian dari cascading itu ada output dan outcome-nya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana memformulasikan kinerja dari alokasi anggaran yang telah diberikan berdasarkan tadi output dan outcome-nya seperti itu. Kemudian yang kedua dari Pak Herdi dari eh, Kabupaten Lampung, melanjuti tadi yang dari NTB, dari cascading selanjutnya menghasilkan output yang akan dianggarkan. Kemudian, apakah memungkinkan antara indikator output dan subkegiatannya berbeda? Jika itu terjadi, mungkin bagaimana cara mengatasinya atau mengantisipasinya, Pak Hilman? Kemudian dari Ibu Kota Madiun, Ibu ya, izin. Di sini menindaklanjuti juga terkait dengan pertanyaan yang dari NTB, Bu ya. Izin. Kemudian di sini pertanyaannya bagaimana cara mengawinkan, Bu ya, antara Permenpan 89 kemudian dengan Permendagri terkait dengan kodifikasi. Seperti itu, Bu. Atau betul seperti itu, Bu? Atau gimana, Bu? Betul, Bapak. Apalagi yang sekarang itu ada Kemendagri nomor 900.1.15 strip 5 yang 2023 yang penyempurnaan dari Kemendagri 050. Baik. Jadi bagaimana mengawinkan antara Permenpan tersebut dengan Kemendagri yang baru dikeluarkan seperti itu. Mungkin itu Pak Hilman 3 pertanyaan. Pak Hilman kami persilakan. Ya, baik. Izin kami menjawab pada tatanan, ya ini pertanyaan sebetulnya lebih kepada aktivitas perencanaan pembangunan semua ya. Ya. Lingkup-lingkupnya lingkup di tempatnya Bangda ya Mas ya, berkaitan dengan semua pertanyaan ini. Tetapi ada yang menarik seperti ini. Menjawab konteks cascading, konteks tadi indikator dan segala seterusnya. Kalau saya melihatnya begini Bapak, konteks bahwa kita menyusun suatu perencanaan pembangunan itu adalah
saya mau meluruskan ini dulu Bapak. Bahwa kalau kita kembali ke definisi pengelolaan keuangan daerah, saya izin karena saya dari keuangan daerah, bukan, tapi tidak ada, meskipun kami dari keuangan daerah, tidak melulu bicaranya adalah uang dan uang begitu. Tetapi justru kita sedang memastikan bahwa uang yang kita akan gunakan, akan kita usulkan, itu pastikan dulu kinerjanya begitu ya. Maka itu yang sedang kita coba kawal gitu. Maka dalam konteks tadi ada disampaikan oleh Bapak dari NTB bahwa berdasarkan alokasi yang diberikan maka kami harus merencanakan apa. Nah ini pertanyaan menarik gitu. Ini kan biasanya begitu gitu. Ada alokasi, jadi nunggu uangnya dulu, kemudian kita gunakan untuk apa. Dan mudah-mudahan ini persepsi saya salah. Karena yang ada atau nggak adanya uang, kita sebetulnya sudah tahu layanan ideal kita di masing-masing pemerintah, di masing-masing perangkat daerah, harusnya kan mengetahui layanan idealnya seperti apa. Terlepas ternyata pagunya nggak cukup, begitu, berarti kan tinggal menurunkan grade-nya menjadi yang minimalis, misalkan karena anggarannya minimalis, saya minimaliskan. Berarti kita tinggal mengukur prioritas, mana yang akan dibiayai begitu. Tetapi kita tahu sebetulnya target kinerja setiap perangkat daerah itu idealnya itu di titik berapa. 1 tahun itu harus ngapain, dan konteks layanan apa yang harus kita berikan dalam konteks melayani secara prima begitu. Ternyata alokasinya tidak mencukupi, kan kita tinggal menurunkan prioritas penyelesaian tugas itu begitu. Maka kalau kita bicara soal cascading itu sifatnya kan top down. Sifatnya top down, berangkat dari RPJMD, kemudian kita turunkan dari program kegiatan subkegiatan dengan masing-masing indikatornya begitu. Itu kan top down-nya. Maka itu kan sebetulnya jadi rumahnya RKPD. Tetapi kan yang kita perlu juga kita terjemahkan adalah konteks renjanya. Strategi kita yang tadi saya sampaikan itu bicara yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Tidak bicara mengenai apa yang di atas kertas terkait indikatornya dengan bahasa-bahasa langit, dengan bahasa-bahasa yang jelimet begitu ya. Tapi kita hanya bertanya yang sederhana, kan ini anggaran itu sederhana sebetulnya. Bapak mau ngapain, berapa, terus butuhnya apa. Makanya tadi saya ceritanya sederhana sekali. Di KAK itu kan bicaranya how begitu. Bicara cascading-nya terkait program harus indikatornya apa, kemudian kegiatan indikatornya apa, subkegiatan indikatornya apa. Saya izin mengabaikan itu dulu karena ini perdebatannya pasti panjang. Nanti dengan teman-teman organisasi dan teman-teman Menpan, dengan teman OTDA, dengan teman-teman Bangda, ini akan berbeda konteksnya gitu diskusi. Tetapi saya melihatnya dari sisi anggaran ini, Bapak mau mengusulkan apa? Bapak mau aktivitasnya mau ngapain? Maka butuhnya apa? Yuk kita alokasikan dalam konteks kerangka acuan kinerja, kerangka acuan kerja begitu KAK. Nah sebetulnya kan di situ yang saya mau gambarkan bahwa beranggaran itu di sisi itu dulu, karena kan sifatnya bottom up, dari bawah, berangkat dari masalah kemudian diterjemahkan kepada perumusan masalah, dari perumusan masalah akan dimasukkan ke dalam konteks mana yang dari masalah-masalah yang sudah kita sajikan, dari masalah-masalah yang sudah kita rumuskan, tinggal cek mana yang prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan. Kami mau berangkatnya dari situ, begitu. Terkait tadi cascading dalam konteks alur-alur kinerjanya dan seperti apa, memang ini izin Bapak Ibu, berangkat dari 90 dan pemutahirannya begitu ya. Karena setiap Kepmendagri yang kita keluarkan itu ada narasi depannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca narasi depannya, bagaimana cara membaca atau diktum-diktumnya. Jadi jangan langsung lari ke lampiran begitu ya. Ada diktum-diktum yang harus, itu kan cara membacanya ada di diktum-diktum itu begitu. Nah, saya cerita sedikit waktu nyusun 90 Bapak Ibu, atau dengan pemutahirannya. Apakah bisa kita menggunakan kinerja dengan satu cara pandang? Pukul rata semua, nggak bisa Pak. Saya ambil satu contoh. Mungkin contohnya bukan Setda. Saya ambil contoh yang paling ideal, yang sudah strukturnya sudah ada dan banyak rujukannya, yaitu Dinas Pendidikan. Saya ambil contoh Dinas Pendidikan. Waktu Dinas Pendidikan, satu program itu kegiatannya, programnya misalkan pelayanan pendidikan, pengelolaan pendidikan misalkan. Pada saat turun ke bidang-bidang, gitu, ada bidang SD, ada bidang SMP, ada bidang PAUD, itu per bidang itu sudah punya program, sudah punya target masing-masing, tidak saling terhubung satu sama lain, gitu. Tidak saling terhubung. Maka pendekatan itu, maka ya udah masing-masing, berarti masing-masing bidang menghasilkan 100% masing-masing.
dengan kinerjanya. Jadi 100%, 100%, 100%. SD bikin 100% target kinerjanya. SMP target 100%. PAUD 100%. Tapi kalau kita bandingkan di Bapenda, contohnya Bapenda. Kenapa saya contohkan Bapenda? Karena itu ekstrim, ya, gap yang paling ekstrim gitu yang saya temukan. Bapenda, pengelolaan pendapatan daerah itu satu program. Programnya penunjang untuk mencapai satu pengelolaan pendapatan daerah itu dieksekusinya keroyokan karena masing-masing bidang itu pun adalah aktivitas. Ada aktivitas pemungutan, ada aktivitas penagihan, ada aktivitas perhitungan apapun jenis namanya. Intinya untuk menghasilkan 100% target kinerja itu harus keroyokan semua bidang. Gitu. Harus dikeroyok dulu semua bidang, baru menghasilkan 100%. Kalau ada satu bidang yang nggak bekerja, tidak maksimal target kinerjanya, nggak akan pernah terjadi 100%. Tapi bandingkan dengan pendidikan tadi, bidangnya menghasilkan 100% masing-masing. Intinya, pendekatan ini tidak bisa dipukul rata untuk seluruh dinas badan. Gitu. Semua punya keunikan masing-masing dalam menghitung target kinerjanya dan konteks cascading-nya. Jadi nggak bisa di cascading yang dinas pendidikan dipakai di Bapenda, nggak bisa Pak. Cascading itu nggak bisa dipakai. Pendekatannya Bapenda sudah beda karena lingkupnya lingkup keroyokan untuk menghasilkan satu target 100%. Tetapi kalau untuk tadi pendidikan, satu bidang saja sudah menghasilkan 100% masing-masing gitu. Karena beda, nggak ada saling terikat. Nah makanya tadi Pak, kalau pendekatan itu, kalau mau bicara rumusan, semua pun kalau mau buat adalah clusteringnya, berarti ada cluster yang mirip dengan pendidikan, kita kumpulkan dengan mekanisme satu pendekatan kinerja atau tadi pohon kinerja atau tadi logiknya, logical frameworknya kita bukan satu cluster untuk yang mirip, mengelompokkan sama dengan dinas pendidikan. Mengelompokkan juga sama seperti halnya dinas Bapenda tadi. Gitu. Jadi harus punya beberapa logik untuk bisa digunakan dan tidak bisa dipukul rata karena pendudukan organisasinya sendiri berbeda. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati program kegiatan subkegiatan saja. Subkegiatannya ada yang pendekatannya langsung ke belanja. Ada yang sifatnya kuantitatif. Misalkan pengadaan barang dan jasa atau pengadaan kendaraan. Ya otomatis dari subkegiatan itu akan ketemunya adalah langsung belanja modal kendaraan, bisa. Ada yang karakteristiknya langsung ketemu sama belanja, tapi ada juga subkegiatan yang karakteristiknya harus diurai dulu Bapak Ibu. Diurai menjadi tahapan-tahapan atau diurai menjadi pecahan-pecahan. Nah, gitu. Jadi untuk mencapai satu subkegiatan ini harus ada aktivitasnya dulu di bawah-bawahnya. Nah, maka itu pun harus diurai dulu. Maka biasanya yang ketemu yang seperti ini satuannya itu bukan kuantitatif tapi kualitatif. Dokumen, ya, laporan, kan gitu. Kenapa ada yang seperti itu? Karena, Bapak Ibu, waktu kita menghasilkan subkegiatan itu bukan hasil Kemendagri, Pak. Kemendagri hanya mengcapture hasil yang disepakati. Dari mana? Dari masing-masing kementerian lembaga. Gitu. Jadi, kalau masih ada yang ketemu yang gelondongan masih gede, ya. Nah, itu kan sebetulnya karena waktu itu NSPK-nya belum duduk, begitu. NSPK-nya belum duduk. Tapi konteks sekretariat daerah, kami murni melihat pada Permendagri 56. Berdasarkan Permendagri 56 dan juga berdasarkan PP 109, kalau untuk kepala daerah dan seterusnya, kita membuat satu uraian dan mengacu juga kepada bagian apa yang tertuang di program penunjang urusan sebagai aktivitas umum layanan setiap masing-masing sekretariat, masing-masing dinas. Karena konteksnya layanannya umum, konteks sekretariat daerah, maka kita gabungkan juga seperti itu. Itu Pak, kalau konteksnya kita berangkat dalam menentukan hal tersebut. Saya izin menjawab sekaligus ya Bapak Ibu, dari Bapak dari NTB, kemudian juga dari Pak Meri dari Lampung Utara, dan juga dari Ibu dari Madiun, begitu. Nah itu Bu, kalau saya melihatnya pendekatannya seperti itu. Karena waktu kami diskusi dan beberapa uji sampel dengan teman-teman Kemenpan, ya ini karena ngobrol biasa, saya main ke sana, begitu. Intinya tidak bisa menggunakan satu metode, satu cara berpikir digunakan untuk seluruh dinas atau badan. Tapi silakan gunakan itu sesuai dengan keunikan masing-masing. Kalau memang menemukan hal yang mirip, maka silakan kelompokkan, buat klasternya, klasifikasikan begitu.
ke beberapa pendekatan logic framework tadi. Kemudian yang terakhir berbicara mengenai eh, juk bukan juknis ya, sebenarnya pedoman penyusunan APBD tahun 2025. Saat ini posisi sedang proses tinggal penetapan saja. Mudah-mudahan ini tidak dalam waktu yang lama. Eh, karena ada beberapa hal di tahun 2025 ini konteks transisi dalam kita melakukan eh, penyelarasan dengan kebijakan-kebijakan baik dari presiden terpilih ataupun nanti akan ada juga berkaitan dengan kepala daerah yang terpilih begitu kan. Maka sebetulnya yang saat ini berlaku adalah merupakan aktivitas-aktivitas yang masih tertuang kalau memang masih ada RPJMD 2000 sampai 2026 maka akan tetap terbawa. Kalau sudah habis maka akan mengacu kepada RPD dan seterusnya. Maka kalau kita ditanya kapan, ya saya pun ingin secepatnya, tapi kami terus berproses karena ruang lingkup ini sudah masuk ruang lingkup yang di luar kewenangan kami untuk konteks penetapan, karena intinya proses dari sisi penyusunan sudah selesai semua, tinggal tahapan-tahapan penetapan dan saat ini sudah masuk keluar juga dari sudah masuk juga dari tahapan rangkaian penetapan dan ini masuk ke dalam tahapan di Pak Presiden. Demikian, mungkin menjawabnya kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Hilman, sangat rinci dan sangat jelas Pak. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, kita buka sesi kedua untuk 2 atau 3 penanya. Silakan Pak. Terima kasih, Yosef dari Provinsi Gorontalo. Nah, kami ingin menanyakan tentang pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, ini pokok-pokok pikiran ini biasanya masuk itu kalau sesuai regulasi dia kan harus masuk di RKPD. Tetapi kemudian biasanya masuknya nanti di penyusunan anggaran PPAS. Nah, apakah pokir ini kita tetap masukkan atau bagaimana menurut pendapat Pak Hilman? Nah, kemudian dalam penyusunan APBD itu kan kita harus melakukan secara berimbang atau juga mungkin ditolerir untuk ada defisit karena kadang-kadang program kegiatannya sangat banyak kemudian pendapatannya lebih kecil. Nah, apakah kalau ada defisit itu bisa berapa persen bisa ditolerir? Nah, yang ketiga yang kami ingin tanyakan, nah di Gorontalo itu ada beberapa pemerintah daerah yang mengalami permasalahan, misalnya tidak bisa membayar lagi honor dari PTT-nya. Dan ada juga TPP ya, tunjangan pegawai itu tidak bisa dibayar. Nah, apakah ini sudah dievaluasi juga oleh Kemendagri? Nah, di mana permasalahannya ini sehingga seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang di Zoom meeting, kami persilakan. Apakah ada yang ingin kita diskusikan? Oke, dari Zoom meeting sepertinya tidak ada. Dari ruangan, apakah ada lagi? Oke, sementara nggak ada. Pak Hilman, mungkin kita coba review kembali Pak ya. Jadi ada 3 pertanyaan dari Pak Joseph Pak ya. Pak Joseph dari Provinsi Gorontalo. Yang pertama terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD gitu ya Pak ya. Seharusnya
ketika kita berbicara tentang regulasi ini masuknya di RKPD. Tapi ternyata pada kenyataannya masuk juga di KUA PPAS gitu ya Pak ya. Jadi apakah ketika masuk di KUA PPAS ini kita fasilitasi atau seperti apa langkah baiknya? Kemudian yang kedua, dalam penyusunan APBD ini seharusnya kan kita berimbang antara input dan output serta penganggaran ini harusnya sama gitu Pak ya. Kemudian ketika dalam tahun berjalan itu ada defisit, kira-kira toleransi defisitnya berapa persen? Seperti itu Pak ya. Kemudian yang ketiga, ketika sekarang ada regulasi baru, ada juga teman-teman kita yang di Provinsi Gorontalo yang mungkin sudah tidak dapat TPP gitu ya Pak ya. Apakah dengan nanti mungkin ada pedum APBD yang baru, apakah ada pembaruan-pembaruan atau hasil evaluasi di lapangan terkait dengan pemberian TPP? Seperti itu Pak, mungkin Pak ya. Oke, mungkin itu Pak Hilman 3 pertanyaan dari Pak Joseph dari Provinsi Gorontalo. Pak Hilman kami persilakan. Baik, izin menjawab Pak. Menarik ini pertanyaannya. Berkaitan dengan pokir DPRD. Ini mungkin ya waktu yang tepat kami harus menyampaikan bahwa pada prinsipnya pokir itu kan permasalahan, bukan negosiasi uang. Saya izin menegaskan demikian Pak, karena sudah banyak contoh yang sudah pindah rumah gara-gara hal ini. Ya, jadi pokok-pokok pikiran itu berangkat dari rancangan awal. Berarti, dan itu kalau Bapak cermati di Permendagri 86 2017, bahwa pokok-pokok pikiran itu definisi aslinya adalah rumusan-rumusan permasalahan yang ditemukan pada saat dewannya reses, atau temuan permasalahan pada saat komisi turun mengawasi, begitu ya. Karena ini instrumen pengawasan, pokir itu sebetulnya instrumen pengawasan DPRD dalam mengawasi visi misi kepala daerah yang sudah disepakati ijab kabulnya dalam RPJMD. Kita kembalikan lagi kepada definisi aslinya. Bukan pokir itu bukan barang negosiasi. Apalagi sifatnya ada unsur rupiah di dalamnya yang rupiah tersebut menjadi topik pembicaraan, bukan dampak. Ya. Oke. Bapak Ibu izin, kalau kita bicara kapan waktunya masuk, kalau kita kembali kepada regulasinya, sebelum RKPD ditetapkan, titik. Nah, berarti boleh nggak masuk di KUA PPAS? Boleh nggak masuk di RKPD? Jawabannya tidak. Dan kalau Bapak sudah menerima surat KPK, 2 kali KPK menyurati, dengan menggunakan dasar hukum yang dibuat oleh Kemendagri, gitu, mengutip beberapa pasal yang dituangkan oleh dalam regulasi Kemendagri, itu dituangkan begini: semua usulan, sekali lagi, semua usulan, intinya Bapak Ibu, usulan itu bisa berwujud apapun, ya Bapak Ibu, bisa masuk ke rumah subkegiatan manapun, yang namanya semua usulan. Ya, bisa berbentuk belanja modal nantinya, bisa berbentuk belanja barang jasa nantinya, bisa berbentuk belanja modal nantinya, bisa belanja pegawai nantinya, bisa berbentuk hibah, bisa berbentuk bansos, bisa berbentuk bantuan keuangan. Itu semua usulan. Jadi nggak ada mereknya Pak usulan itu dari awal. Ya, kalau sudah dimerekin, ya apalagi sudah dimerekin, sudah disodorkan juga kontraktornya, sudah disodorkan anggarannya, apalagi kalau disodorkan berapa rupiah persentase pengembaliannya. Nah, itu juga saya khawatir ya. Itu praktek-praktek yang harus segera dihindari dan dilupakan dan diganti pola itu. Maka Bapak Ibu, semua usulan yang bersumber dari masyarakat melalui musrenbang, dari perangkat daerah, dan dari DPRD berupa pokir berdasarkan hasil reses, maka sudah harus dimasukkan, diinput atau diakomodir sebelum RKPD ditetapkan. Kalau mengacu ke pasal 178 Permendagri 86 2017, sebelum musrenbang RKPD, itu adalah batas waktu maksimal. Jadi tidak boleh ada lagi yang bahas pokir di KUA PPAS, tidak boleh ada yang bahas lagi pokir di RAPBD. Kenapa? Sudah telat, Pak, gitu. Terlambat, gitu. Kalau memasukkan di situ, ya siap, berarti siapa yang pasang badan? Kepala daerah, Pak. Kepala daerah akan pasang badan. Kalau kita menginput tidak sesuai dengan tahapan dan jadwalnya,
maka ya itu berarti kan sudah siap pasang badan, begitu ya. Apalagi di dalam konteks audit kinerja saat ini, kebetulan tadi pagi dari pagi sampai jam 12 tadi saya sedang berkomunikasi tadi rapat dengan BPKRI. Salah satu yang dibahas salah satunya itu. Kemudian kami juga salah satu yang dibahas juga waktu kami mendampingi salah satu kabupaten di wilayah Jawa Timur, itu juga yang KPK sampaikan. Nah, maka saat ini tidak lagi tinggal masalah siapa yang mau kena, nanti itu tinggal masalah eh, tunggu waktu saja kalau memang ada cara-cara yang salah begitu, atau dalam waktu yang tidak sesuai waktunya. Maka yang dijadikan usulan itu apa? Gagasannya, idenya, masalahnya. Kemudian diterjemahkan tadi ke HAU tadi, dituangkan dalam program kegiatan subkegiatan, maka beranggaran. Maka POKIR itu dimensinya adalah dimensi program kegiatan subkegiatan. Uang itu adalah dampak karena kita sudah memasukkan ke dalam program kegiatan subkegiatan. Maka jangan sampai ada negosiasi uang di bahasan KUA PPAS dan itu masuk ke dalam risalah sidang. Nah, gitu. Bukan berarti saya mengajari misalkan, oh Pak, berarti nggak usah dimasukin. Enggak, Pak. Aktivitasnya yang nggak boleh, bukan catatannya yang nggak boleh. Aktivitasnya justru yang nggak boleh. Gitu. Aktivitas negosiasi ini yang nggak boleh. Begitu. Karena yang ada punya visi misi itu adalah kepala daerah, bukan DPRD. DPRD fungsi pengawasan, fungsi budget, izin Pak, fungsi budget, bukan hak budget. Fungsi budget itu terjemahannya adalah membahas dan menyetujui. Gitu. Membahas dan menyetujui. Bukan ada prosentase tiap orang dapat berapa. Mohon izin, kami kembalikan lagi kepada regulasinya, bahwa seperti itulah sebetulnya penterjemahan POKIR. Kemudian yang kedua, boleh nggak defisit? Nah, defisit ini dalam artian, misalkan belanja pendapatan lebih kecil daripada belanja, atau belanja lebih besar daripada pendapatan. Ketemulah defisit, anggaplah pendapatannya 500, belanjanya 700, sehingga defisitnya 200. Defisit 200 kita asumsikan ditutup dengan silpanya 100. Masih ada minus 100. Maka ditutup dengan apa? Apakah kita punya pinjaman atau punya seterusnya? Intinya, dalam tahun berkenaan, kalau berhubungan dengan silpa, silpanya wajib 0 di RKPD. Mulai dari RKPD sampai APBD, silpa yang ada di anggaran itu wajib 0. Tidak boleh minus. Kalau saya sebagai kepala daerah di RKPD yang akan ditetapkan oleh saya sebagai kepala daerah waktu tanda tangan perkada RKPD, tapi masih ada angka minus di silpanya, itu saya akan tersinggung, Pak. Kenapa? Dianggap saya nggak becus untuk menyelesaikan permasalahan anggaran. Kok saya masih menyisakan anggaran sehingga harus diselesaikan di tangannya pembahasan DPRD, maka minusnya harus diselesaikan DPRD. Saya pun sanggup gitu menyelesaikan minus ini. Saya akan cari sumber dananya. Oh, ternyata pendapatannya kekecilan. Tanya Bapenda, sanggup nggak naikkan pendapatan yang logis? Oh Pak, paling cuma menang dari persentase yang kami hitung. Oke, targetnya kita naikin sedikit. Kalau naiknya sesuai dengan defisit kan nggak logis. Atau belanjanya dirasionalisasi, gitu, sehingga defisit mengecil, ditutup dengan program silpa yang akan muncul di tahun sebelumnya. Silpa kita akan berapa? Jangan sampai terjadi ada salah satu Pemda yang kejeblok, Pak. Kejeblok itu artinya silpanya yang dipasang di anggaran gede, tetapi pada saat di hasil audit cuma kecil gitu, sampai hampir 60% Pak minusnya. Nah, kenapa? Karena waktu kita menyusun beranggaran, berangkatnya dari belanja dulu, bukan dari kemampuan dulu, begitu. Kalau dari belanja dulu, akhirnya pendapatan dan silpa selalu jadi korban. Pendapatannya dinaikin, atau enggak silpa yang dinaikin, untuk sebagai penyeimbang. Nah, maka bahasanya tadi, bolehkah minus? Tidak, Pak. Harus 0 untuk menyusun anggaran. Ketiga, terkait dengan ini saya izin konfirmasi, ini berkaitan dengan honor PTT atau TPP. Ya, saya nangkapnya dua-duanya nih, Bapak Ibu izin. Saya nangkapnya dua-duanya. Berkaitan dengan PTT, saya jawab dulu yang PTT. Honor PTT itu
mengacu kepada aturan terkait Kemenpan yang berkaitan dengan bahwa ada formasi terkait P3K yang harapannya adalah semuanya menjadi P3K. Maka berangkat dari formasi. Saat formasi itu sudah diisi oleh P3K, sekali lagi berdasarkan SK sudah diisi oleh P3K, ya mohon maaf, akhirnya kan harus switching antara non-ASN tersebut menjadi P3K. Sehingga saat semua formasi terisi oleh P3K atau PNS dan P3K, maka non-ASN sudah tidak punya tempat lagi. Mohon maaf, demikian konstruksinya begitu. Kecuali kalau misalkan formasi P3K-nya 100 tapi baru terisi 50, 50-nya adalah ada layanan yang akan tergebengkalai kalau tidak diisi oleh manusianya gitu. Apakah itu berbentuk P3K ataukah berbentuk TT gitu. Maka silakan isi PTT kalau memang belum formasi tersebut masih ada kosong belum terisi. Tapi ternyata pada saat formasi 100 semuanya sudah diisi oleh P3K, ya mohon maaf berarti semuanya untuk PNS yang kita berharap semuanya berganti baju jadi P3K, ya semuanya harus terisi begitu. Bagi yang non ASN atau PTT tadi tidak bisa, yang nggak gugur atau gagal menjadi P3K, ya mohon maaf menjadi tidak ada. Karena apa? Formasinya sudah terisi penuh kan begitu. Tapi kalau bicara mengenai TPP, tambahan penghasilan pegawai, bahasa aslinya adalah dapat. Ya, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai. Ya, kalau sudah diberikan, sekali lagi Pak, kalau sudah diberikan, kalau sudah kepala daerah bilang, ya sudah saya berikan PNS-nya jadi TPP. Kalau sudah diberikan berarti sudah banyak alat hitungnya seperti yang di biro organisasi kami sudah lakukan. Bahkan sudah menerbitkan juga untuk 2026 rujukan Kepmendagri-nya kan gitu. Silakan kalau itu diskusinya nanti terkait teknisnya, tetapi intinya pada dasarnya kalau sudah diberikan apalagi sudah ada ukuran-ukuran kinerjanya, maka PR-nya adalah diproporsi, Pak. Jangan-jangan proporsi yang saat ini atau alokasi yang saat ini diberikan terlalu besar atau jangan-jangan terlalu kecil. Nah, maka konteks ini harus ada proporsi terkait kemampuan keuangan daerah. Kenapa? Karena TPP itu sumber dananya nggak boleh dari yang lain selain PAD, Pak. Karena bicara kemampuan keuangan daerah itu sumber dananya PAD. Jangan ngambil dari DAU, Pak. Apalagi ngambil dari DAU yang lain gitu. Karena perhitungan itu bicara kemampuan keuangan daerah, maka murni sebetulnya adalah bicara kemampuan keuangan daerah adalah PAD. Ya, begitu. TPP itu diambil dari PAD. Nah, itu Pak dan konteks dan satu isu lagi yang saat ini sudah masuk ke kami dua isu dan terakhir kemarin entah mungkin saya lagi di luar kota tapi di DKI ada terjadi demo kalau nggak salah terkaitan dengan isu P3K dan salah satu sudah masuk ke kami ada sekitar 5 Pemda. Ada aduan dari P3K di beberapa daerah tersebut karena gap antara PNS P3K-nya terlalu jomplang. Ya, kami menemukan ada yang gapnya selisihnya sampai 4 juta. Ya, PNS-nya dapat 5 juta, P3K-nya dapat 1 juta. Padahal di beban yang sama, di kinerja yang sama, gitu, di beban pekerjaannya yang sama, gitu. Jangan sampai kita melanggar undang-undang mengenai ASN, gitu. Nah, maka izin ini kami mengingatkan saja kalau ini tambahan informasi saja Pak, karena sudah ada 5 daerah yang P3K-nya mengadu ke Kemendagri berkaitan dengan ketidaksamaan proporsi atas penghasilan yang mereka dapatkan, padahal statusnya adalah sama-sama ASN. Ya mungkin ini tolong dijadikan perhatian saja bagi kondisi ini. Saya laporkan juga ke biro organisasi terkait kondisi ini karena langsung informasinya disuruh menyelesaikan itu untuk melakukan audiensi begitu. Nah, demikian yang bisa saya jawab pertanyaan dari Provinsi Gorontalo. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Hilman. Sangat menarik, sangat jelas dan detail Pak Hilman. Terima kasih banyak. Ini menjadi pencerahan untuk kami. Mungkin karena keterbatasan waktu Pak Hilman, sudah hampir jam 4, mungkin kita sudahi saja. Sebelum kita sudahi, mungkin saya izin membacakan beberapa kesimpulan yang Pak Hilman sampaikan. Jadi yang pertama, terkait dengan kebijakan anggaran belanja itu, kita berprinsip pada money follows program. Artinya kita tekankan terhadap program-program pencapaian, kemudian kinerja yang memang
kebermanfaatannya kita fokuskan kepada masyarakat. Sehingga setelah program-program itu sudah kita rancang, barulah kita merancang anggarannya. Kemudian eh, yang kedua adalah dalam konteks perencanaan penganggaran juga kita menitik beratkan kepada kebutuhan utamanya. Baru kita selanjutnya kita memperhitungkan untuk kebutuhan pendukungnya seperti itu Pak Ilman ya. Sehingga KAK ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjadi acuan berkinerja kita. Kemudian yang ketiga, untuk memilih kodifikasi Bapak Ibu. Untuk memilih kodifikasi belanja, kita pastikan dulu urusan kita, kemudian tugas dan fungsinya sesuai dengan kalau kita di sekretariat daerah ada Permendagri 56 tahun 2019. Nah, baru kita siapkan rumahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita pastikan juga anggaran atau Disuruh gantiin ini. rancangan APBD ini cukup untuk 1 tahun anggaran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan TPP. Tadi Pak Hilman juga sampaikan bahwa TPP ini sifatnya eh, dapat diberikan, artinya bukan menjadi suatu hal yang wajib Bapak Ibu ya. Ini menjadi suatu hal yang ketika kita mampu melakukan pembayaran TPP itu maka silakan kita bayarkan. Tetapi jika kita tidak mampu, maka kita bisa pertimbangkan kembali. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah TPP ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja, sehingga kalau kinerjanya baik, TPP-nya pun pastinya mengikuti seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dalam pemberiannya ini juga dilakukan secara proporsional. Dan yang terakhir mungkin info tambahan dari Pak Hilman juga bahwa untuk TPPP 3K dalam penyusunan TPP tahun anggaran 2025 mohon dapat diperhatikan kembali sehingga tidak ada kesenjangan antara TPP untuk PNS dan juga TPP untuk P3K karena keduanya adalah sama-sama ASN Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita beri aplaus untuk Pak Hilman sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Hilman atas ilmu yang diberikan untuk kami. Semoga ilmu ini dapat kita tularkan ke teman-teman pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi kedua tadi, pemaparan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, maka berakhir sudah acara Rakor Pembinaan dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota pada hari ini. Mohon izin, nantinya ke depan Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan surat yang ditujukan kepada pemerintah provinsi dan Kap Kota terkait dengan pengisian aplikasi ISETDA. Demikian salam hormat dari Bapak Kepala Biro dan juga Bapak Kepala Bagian kami. Mohon maaf karena beliau ada penugasan di kantor, dipanggil oleh Pak Sekjen sehingga tidak bisa menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atensi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Sampai ketemu kembali. Kami izin live, kami tutup aplikasi. Untuk materi bisa di-download di yang sudah kami siapkan di depan di barcode. Terima kasih Bapak Ibu.